Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Bertemu dengan Bapak di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dengan siapa? Ya, dengan Pak Ali Sahid atau biasa dipanggil Pak Ali. Baik, sebelumnya dipanggil Pak Ali, Bapak sebagai guru ilmu pengetahuan sosial atau guru IPS serta guru wali kelas 9 9D Ikhwan, dan juga diamanahkan sebagai wakil kesiswaan. Baik anak-anakku semua, anak-anak kelas 7, pada pertemuan kita yang kedua ini kita masih membahas tentang interaksi antar ruang. Tapi sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu, walaupun mungkin di rumah ya, dengan pembelajaran BDR seperti sekarang ini. Selanjutnya pada pertemuan kali ini Bapak mengharapkan kalian memiliki 3 karakter yang harus kalian tanamkan, baik kepada Bapak maupun kepada guru-guru bidang studi yang lain. Yang pertama adalah karakter jujur, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah amanah. Dengan 3 karakter tadi ya, kita tahu bahwasanya itu karakter-karakter yang sangat luar biasa, apalagi kita sebagai seorang muslim. Baik, sebelumnya kita melangkah ke pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah sebagai berikut. Adapun referensi spiritual pembelajaran kita berdasarkan dari Al-Quran. Silakan disimak dan dilihat di mushaf Al-Qurannya. Perhatikan gambar berikut. Apakah ini termasuk ruang? Atau ini? Atau daerah pegunungan? Daerah sungai? Atau lapisan udara yang di atas permukaan bumi? Baik itu ruang kelas, pegunungan, sungai, dasar laut maupun lapisan udara yang ada di permukaan bumi, itu semua adalah ruang, termasuk tempat tinggal kita. Jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Setiap permukaan bumi memiliki ciri khas yang berbeda, baik perkotaan, pedesaan, pegunungan, daerah pantai maupun daerah pasar. Maka setiap wilayah akan berinteraksi. Begitu juga dengan interaksi ruang di wilayah Indonesia. Adapun bentuk interaksi antar ruang ya, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung, seperti menelpon, membaca berita dan sebagainya. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Ada imigrasi di situ dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Kemudian komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah transportasi, adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi, di mana misalnya wilayah A penghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan, yang mana kedua wilayah itu surplus dalam
berpenghasilan ikan maupun sayuran, maka mereka melakukan interaksi dengan wilayah B melalui penjualan. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih ke membeli ikan di wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dengan B melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi.